Barh, wali Allah yang mampu membuat Allah tertawa. KH. Ahmad Bahaudin Nursalim atau Gus Baha menceritakan kisah Nabi Musa dan wali yang mampu membuat Allah tertawa 3 kali dalam sehari. Dikisahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketika Nabi Musa dan umatnya dilanda kekeringan dan paceklik karena kemarau yang panjang, maka Nabi Musa dan umatnya memutuskan untuk melaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan. Akan tetapi setelah sholat istisqa tetap tidak hujan. Akibat peristiwa ini, Nabi Musa gelisah, lalu mengadu kepada Allah perihal doanya yang tidak dikabulkan. Allah menjawab keluh kesah Nabi Musa bahwa yang menjadi penyebab doanya tidak terkabul, karena di antara orang yang ikut sholat istisqa itu ada orang yang suka mengadu domba. Ya Allah, kenapa doa saya tidak dikabulkan? Tanya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena yang ikut istisqa bersamamu itu suka mengadu domba, jadi tidak saya kabulkan. Jawab Allah. Demikian dialog Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana diceritakan Gus Baha. Kata Nabi Musa, "Ya Allah, tunjukkan siapa dia, akan saya keluarkan dari jamaah istisqa." Allah menjawab, "Ya Musa, aku melarang adu domba, jadi tidak bisa aku tunjukkan." Nabi Musa bertanya lagi, "Lantas bagaimana kalau begitu? Berarti doaku tidak terkabul terus?" Lalu Allah menyuruh Nabi Musa untuk menemui salah seorang hambanya yang ternyata wali Allah. "Temui hambaku yang bernama Barh. Barh adalah hambaku yang setiap hari membuatku tertawa 3 kali. Saking lucunya Barh. Dan Barh saat itu tidak ikut istisqa." Cerita Gus Baha. Orangnya seperti apa? Kamu itu nabiku dan dia itu waliku, jika kalian bertemu, pasti saling kenal. Kata Gus Baha menceritakan dialog Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicari berhari-hari akhirnya ketemu. Orang itu sukanya berjalan-jalan. Jarang pakai peci, sukanya berjalan-jalan tidak jelas. Ketika muncul nur, cahaya, dalam diri Barh, Nabi Musa pun mengenalinya. Cerita Gus Baha. Kamu yang bernama Barh? Nabi Musa bertanya. Betul, apakah kamu Musa Kalamullah? Jawab Barh, yang bernama lengkap Barh al-Abid al-Aswad. Ya, aku diperintahkan Allah untuk menemuimu. Jawab Musa. Ada apa? Tanya Barh. Dunia sudah kekurangan air, sudah saatnya istisqa. Kata Nabi Musa. Akan tetapi Barh menolak untuk sholat istisqa, akan tetapi kemudian dia balik bertanya. Lalu saya harus bagaimana? Allah memintaku untuk meminta doa kepadamu. Jawab Nabi Musa. Kemudian Barh berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Gus Baha menerangkan doa yang dipanjatkan Barh, yang menurutnya keterangan doa tersebut terdapat di banyak kitab. Gus Baha juga menekankan agar jangan meniru doa yang dipanjatkan Barh, sebab doa itu hanya layak dipanjatkan oleh mereka yang memiliki derajat wali Allah. Doanya begini. Ya Allah, apakah hujan sudah tidak mau menuruti Engkau, sampai tidak mau turun? Apakah Engkau khawatir bangkrut, sampai hujan saja Engkau kekang? Sesuatu tidak penting saja Engkau kekang. Kalau pertimbangan Engkau itu karena orang-orang maksiat, maksiat itu tidak membahayakan MU, cuekin saja. Mereka maksiat tidak membahayakan MU, kenapa dipertimbangkan? Biarin saja. Hujan itu barang sepele, turunkan saja. Kata Gus Baha. Namun, ketika Barh sedang berdoa, Nabi Musa hampir memukul Barh karena dinilai kurang ajar kepada Allah. Akan tetapi ketika akan dipukul, Allah memberi peringatan kepada Nabi Musa. Wahai Musa, jangan kau pukul Barh, karena dia yang membuatku tertawa sehari 3 kali.
Keajaiban pun terjadi ketika Barh selesai berdoa. Tak lama kemudian, turunlah hujan sangat deras. Tanah-tanah yang semula kering karena kemarau panjang, kini menjadi basah diguyur air hujan. Al-Quran telah menjelaskan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat-ayatnya. Dengan penjelasan ini, diharapkan masyarakat tak lagi bingung terkait sosok wali Allah. Ayat Al-Quran yang menjelaskan wali Allah adalah 1. Ali Imran ayat 31. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 2. Al-Maidah ayat 54. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas, pemberiannya lagi Maha Mengetahui. 3. Yunus ayat 62 dan 63. Ayat 62, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat 63, yaitu, orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Ayat-ayat tersebut, tiap muslim juga bisa mempelajari ciri-ciri dan karakter seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini bisa jadi bahan untuk terus belajar menjadi orang yang lebih baik. Karakter dalam Al-Quran yang menjelaskan wali Allah adalah orang-orang yang ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah, lemah lembut kepada sesama mukmin, tegas terhadap orang-orang kafir, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak takut terhadap celaan si pencela, tidak ada rasa takut dan sedih dalam hatinya terhadap segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menjaga keimanan serta ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak identik dengan mereka yang bisa jalan di air, terbang atau punya kelebihan lain. Al-Quran menjelaskan wali Allah adalah mereka yang selalu berusaha dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan sunnah nabinya. Itulah kisah Barh, wali Allah yang selalu membuat Allah tertawa 3 kali sehari. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian sehat selalu, panjang umur dan rezeki lancar. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh, amin amin ya robbal alamin. Subscribe, like, komen, dan share.